Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saat ini kita berada di penghujung tahun. Berada di bulan Desember dalam perhitungan kalender Masehi. Artinya apa? Kita sudah berada di akhir tahun. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2026. Tak terasa memang hidup. Waktu terus berputar, terus berjalan dan semakin cepat. Kita merasakan bagaimana kemudian waktu terasa begitu cepat. Kalau kita tidak hati-hati berkaitan dengan pemanfaatan waktu, maka waktu itulah yang akan menghujamkan diri kita dalam kebinasaan. Oleh karena itu, berbicara tentang waktu, Allah sudah sampaikan secara tegas. Satu surat yang terpendek dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebuah surat yang menurut Imam Syafi'i mewakili pesan-pesan, gambaran ringkas dari Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian dalam surat ini Allah berjanji demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan waktu. Waktu yang Allah sediakan buat kita. Waktu yang Allah ciptakan buat kita, manusia, untuk bisa mengabdi kepadanya. Untuk bisa berbuat kebaikan, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian Allah berjanji demi masa, demi waktu. Hati-hati manusia ketika kemudian kita tidak mampu untuk mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah dan amal soleh. Sangat tegas Allah sampaikan seluruh manusia itu akan merugi. Kita sebagai manusia rugi. Tapi kemudian Allah kecualikan hanya beberapa kelompok manusia. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Kelompok manusia yang beriman tidak akan pernah rugi dalam hidupnya. Dia akan terus mendapatkan keberuntungan. Di dunia mana ada orang yang ingin rugi hidupnya? Tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita melihat, mengkaji surat Al-Asr ini, maka jelaslah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah, Sang Pencipta kita semuanya. Bagaimana kemudian hubungan kita dengan Tuhan kita terus jalin secara baik. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita bagi yang mampu. Terus kita kemudian perkuat ibadah kita. Hubungan kita harus kita jalin dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang tidak akan pernah merugi ketika dia sudah beriman, maka wa amilus shalihat. Dia harus berbuat baik terhadap sesama. Dia senang berbagi, dia senang menolong, dia senang memberi. Ketika ada temannya yang kesulitan, dia dengan rela, dengan ringan menolongnya, membantunya. Ketika
ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, dia dengan sukarela mau untuk membantunya. Ketika ada kesulitan di sekitarnya, dia berusaha bagaimana kesulitan itu bisa jadi ringan. Tangannya ringan untuk memberi dan membantu. Hubungan dengan sesama dia terus jalin, dia terus perbaiki. Senyumnya terus merekah di antara sesamanya. Wa'amilus sholihat, salah satu kelompok manusia yang kemudian Allah sampaikan, Allah akan berikan keberuntungan dalam hidupnya. Kemudian kelompok manusia yang ketiga, yang Allah akan berikan kesuksesan, keberuntungan, adalah manusia yang senantiasa saling nasihat-menasehati dalam kebenaran. Memang tidak mudah kita menetapi kebenaran, banyak ujian dan godaan. Bagaimana kemudian banyak manusia yang tergelincir. Dia tidak mampu untuk istiqomah menetapi kebenaran. Oleh karena itu pentingnya sesama manusia kita saling nasihat-menasehati, memberikan masukan, saran untuk kita tetap berada di jalan kebenaran. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat, yang kemudian Allah akan berikan keberuntungan dalam hidupnya adalah manusia-manusia yang senantiasa saling nasihat-menasehati dalam kesabaran. Dalam hidup ini kita dihadapkan pada masalah-masalah hidup. Ada masalah finansial, masalah penyakit, masalah kematian, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat kepada sesama kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang ditimpa bencana, agar dia kuat untuk terus menetapi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di penghujung akhir tahun ini, kita berusaha untuk bagaimana mempunyai tekad yang kuat. Kita bisa memperbaiki hidup kita. Kita berusaha untuk bagaimana memperbaiki ibadah, amal soleh kita, dan kemudian kita perkuat jalinan silaturahim di antara kita. Sehingga kemudian Allah golongkan kita semuanya dalam kelompok manusia yang Allah senantiasa berikan keberuntungan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita, bimbingannya, sehingga kemudian kita mampu menjalani kehidupan ini dengan nikmat dan bahagia. Baik saat ini kita berada di dunia maupun nanti ketika kemudian kita berada di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.